Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Ananda dengan NIM 24210024. Saya mahasiswi dari UIN Syahada Padang Sidimpuan dan saya bekerja di UPTD 06 Asam Jawa, Kecamatan Torgambar, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Sehat semua anak-anak ibu kan? Sehat. Iya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak ibu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Ayo, siapa yang biasa yang memimpin? Iya, ayo dipersilahkan. Ayo. Siap, bro. Sebelum kita memulai pelajaran agama, mari kita membacakan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Oke. Terima kasih kepada Ananda Abijar. Oke, anak-anak ibu, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Oke, ibu absen ya. BA Ramadan, Nathan Albizar, iya. Nafiza, iya. Hikmal Akbar Pulungan, iya. Ihsan Faiz Abdillah, iya. Ulfa Khairiyah, iya. Hanita Sani. Oke, setelah kita absen, kita sudah memeriksa kehadiran anak-anak ibu. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Sebelum kita menyanyikannya, kepada anak-anak ibu semuanya, ibu persilahkan untuk berdiri sejenak ya. Yo, anak-anak ibu persilahkan untuk berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Kepada anak-anak ibu persilahkan duduk kembali. Bu, siapa ya di sini yang sudah hafal surah Al-Maun? Oke, sudah hafal? Iya, berarti teman-temannya boleh didengarkan dulu kawannya ya, karena kita akan mempelajari tentang surah Al-Maun. Oke, coba nak, Ihsan, hafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يود على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Oke, baiklah nak. Oke, sudah teman kita tadi menghafalkan surah Al-Maun. Baiklah anak-anak ibu, di sini siapa yang pernah membantu teman yang sedang kesusahan? Ayo, coba ibu tanya dulu. Si Budi pernah membantu teman yang sedang kesusahan? Pernah. Siapalah ditolong itu? Si Madan. Jadi anak-anak ibu, kalau adalah teman yang sedang kesusahan, kita bantu. Karena kalau kita membantu teman yang sedang membutuhkan, kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Bagi kita juga akan kita mendapatkan pahala. Kemudian siapa lagi yang pernah membantu teman-temannya? Ada lagi? Apa yang dibantu Hani sama temannya? Membantu temannya ngapain? Oh, ngasih uang jajan. Ya. Oh, nggak bawa uang. Iya, boleh. Kita juga boleh membantu temannya yang tidak bawa uang jajan. Kita kasihkan. Besoknya, kawannya harus memberi juga. Jadi harus ada timbal baliknya. Jadi anak-anak ibu, semuanya kita harus saling tolong menolong ya. Oke, anak ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ibu akan menjelaskan di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, di sini kita akan membacakan surah Al-Maun. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu akan memahami makna surah Al-Maunnya. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu akan menganalisis surah Al-Maun ya, anak-anak ibu ya. Kemudian anak-anak ibu nanti harus pandai menghubungkan isi surah Al-Maun. Anak ibu, kita sebagai umat muslim harus saling apa? Tolong menolong untuk kebaikan. Ya kan anak-anak ibu, jangan tolong menolongnya untuk kejahatan, tidak boleh. Kita harus saling tolong menolong untuk kebaikan. Belum kita belajarnya, Ibu persilahkan dulu anak-anak ibu untuk menonton video di depan yang sudah ibu tampilkan. Diperhatikan ya. Oke. Kisah petualangan anak yatim. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki paruh baya yang terkenal akan kezaliman dan kejahatannya. Hidupnya yang pengangguran membuatnya terbesit di benaknya. Membunuh, mencuri, merampok, hingga merampas kehormatan orang lain sudah menjadi kebiasaan wajibnya. Namun suatu hari, di saat ia hendak membeli minuman keras, secara kesengajaan bertemulah lelaki ini dengan seorang laki-laki yang sedang menangis sendirian di depan sebuah toko. Melihat kejadian ini, seketika lelaki ini bersimpati kepada anak kecil tersebut. Ia pun berhenti sejenak dan bertanya kepada si anak tersebut. Wahai anak kecil, kenapa kau menangis? Dimana lelaki ini bersimpati kepada anak kecil tersebut. Ia pun berhenti sejenak dan bertanya kepada si anak tersebut. Wahai anak kecil, kenapa kau menangis? Dimana orangmu? Maafkan aku, Paman. Aku sangat memerlukan ayah dan ibuku. Aku ingin bermain bersama ayah. Hei anak kecil, namanya gimana om? Mereka berdua telah tiada. Mereka telah meninggal dunia, Paman. Mendengar jawabannya, lelaki itu pun sedih. Akhirnya merasa tertusuk dan alih-alih membeli minuman keras, dia pun memilih menggunakan uang yang dimilikinya untuk memulainya membeli sebuah kedua anak tersebut. Sampai pada akhirnya, dia pun bersalah dan kedua. Di dalam hidupnya, dia bermimpi tiba-tiba datanglah padanya satu malaikat yang marah
yang menariknya pasrah dan membuatnya meninju kejamatan. Masuklah kau ke dalam air neraka. Panas, panas. Di saat tidak ada satupun orang di dalam ruangan, tiba-tiba datanglah seorang pemimpin yang membuat orang yang berteriak, "Hentikan! Berhentilah kau!" Dan seketika itu terdengar suara, "Lepaskan dia! Dia adalah salah karena dia telah berbuat terhadap pada tiang-tiang." Apa yang terjadi? Laki-laki itu pun langsung terbangun dari tidurnya sembari terkejut. Dia merasa bahwa ada dosa-dosa yang telah diperbuatnya, dan dia sadar akan keutamaan mencintai anak yatim. Dari kisah ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa mencintai dan menyayangi anak yatim merupakan ibadah luar biasa yang mampu menyelamatkan kita di hari pembalasan kelak. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita menonton video yang sudah ibu tampilkan, ayo anak-anak ibu, kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Kalau dia masih membutuhkan kasih sayang. Iya benar, karena dia masih membutuhkan kasih sayang. Kemudian apa lagi nak, Nun? Karena kalau kita membantu anak yatim, di surga nanti kita dekat dengan Rasulullah. Iya, kalau kita membantu anak yatim, nanti kita akan dekat dengan Rasulullah. Rasulullah anak yatim tidak? Iya, Rasulullah anak yatim. Jadi anak-anak ibu, menyayangi anak yatim itu sudah kewajiban dari Allah. Sekarang kita buka bukunya halaman 10. Ayo anak-anak ibu, sudah dibuka semuanya? Ya, baiklah anak-anak ibu, kita akan membacakan surah Al-Ma'un. Ayo kita bersama-sama membacakannya ya. Yo, 1, 2, 3 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, shadaqallahul azim. Kita membacakan surah Al-Ma'un, kita juga harus mengetahui makna dari surah Al-Ma'un ini. Oke, baiklah anak ibu jelaskan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Jadi kita tidak boleh menghardik anak yatim. Jangan sekali-sekali kita menghina anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kemudian alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Itulah tadi makna dari surah
Al-Maun. Menyayangi anak yatim adalah perintah Allah. Perintah Allah. Allah mengamanatkan kepada kita agar memberikan rasa simpati sama siapa? Iya, sama anak yatim. Karena Allah sudah mengamanatkan kepada seluruh umatnya untuk mengasihi anak yatim. Karena kalau kita mengasihi anak yatim atau menyayangi anak yatim, kita akan dekat dengan siapa? Dengan Rasulullah. Rasulullah itu anak yatim bukan? Anak yatim. Jadi kita bersama Rasulullah di akhirat kelak. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan di awal, atau sudah tadi teman kita menjawab, Bu, teman saya ada yang tidak bawa uang jajan, Bu, kelupaan, ketinggalan. Dia boleh mengasihi kawannya. Karena kita membantu orang yang kesusahan. Walaupun dia yang orangnya tidak membawa duit, atau dia tidak punya pulpen, ketinggalan pulpennya, boleh kita pinjamkan pulpennya. Karena kita membantu orang yang susah. Paham? Paham anak-anak Ibu? Oke, anak-anak Ibu sudah paham yang Ibu jelaskan tentang makna surah Al-Maun? Sudah. Ayo coba sekali lagi biar anak-anak Ibu juga harus ingat. Kenapa kita harus menyayanginya? Mengapa? Menyayangi anak yatim? Kenapa? Agar agar dekat dengan Rasulullah. Kemudian apa lagi? Karena dia anak yang harus dikasihani atau disayangi. Karena kita harus membutuhkan rasa empati kepada orang yang sedang kesusahan. Baiklah, anak-anak Ibu sudah memahaminya. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Oke, kelompoknya yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, tugasnya yang pertama cari cerita singkat. Sudah? Kalau ada yang tidak paham, tolong ditanyakan ke Ibu. Oke, anak-anak Ibu sekarang boleh mulai bekerja. Dipilih ketuanya siapa, judulnya apa. Oke, ayo silahkan dimulai. Apa judulnya? Apa judulnya, Nak? Iya. Menghardik. Oh, menghardik anak yatim. Menyayangi. Belajar menyayangi nanti. Oke, bisa. Jadi siapa ketuanya, Nak? Nurun ya. Ayo dicari. Kamu? Siapa ketuanya? Oh, Bijaria. Apa judulnya, Nak? Hadiah. Oh iya, hadiah. Oke, bagus sih, Kus. Ayo diceritakan ya, Nak ya. Ayo, tanya sama kawannya juga. Ini siapa? Siapa ketuanya? Oh, Ihsan. Oke. Apa judulnya, Nak? Si Kaya dan Miskin. Oh, bagus. Bagus itu. Sebuah sekolah itu ada seorang freelancer. Ada yang sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai, Nak? Sudah, alhamdulillah. Kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, sudah. Kelompok 3? Sudah, Bu. Oke, baiklah, Nak. Sekarang kita akan mempresentasikan dari hasil dari kerja kelompok kamu. Yuk, kita mulai dari kelompok 1 ya. Yuk, Nak. Diberikan ininya, Nak, umpan baliknya ya, anak-anak Ibu ya. Oke, ayo silahkan. Di desa kecil, ada seorang laki-laki yang selalu beribadah di masjid. Membuat orang-orang melihatnya sebagai orang yang taat. Namun sebenarnya ia sering berlaku buruk. Dia tidak peduli dengan anak yatim di desanya dan sering menghardik atau mengabaikan mereka. Dia juga tidak suka memberi makanan atau bantuan kepada orang-orang miskin. Surah Al-Maun
turun sebagai pengumuman penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menegur orang-orang yang sholat. Surah ini mengajarkan kita bahwa beragama bukan hanya tentang beribadah, tetapi juga tentang peduli dan berbakti kepada semua orang miskin dan tidak berjuta kasar. Contohnya, kita bisa menyumbangkan sebagian uang kita untuk teman-teman yang membutuhkan atau mengumpulkan yatim di lingkungan sekitar. Oke, ayo, ada yang bisa menanggapi teman-teman yang di depan? Oke, silahkan Ihsan. Bagaimana? Bagaimana atau apa Ramadan? Bagaimana? Bagaimana menanggapi dari menyayangi anak yatim? Harus menyayangi anak yatim. Iya, mengapa? Kenapa jawabannya, Nak? Yo, ayo tolong dijawab dari temannya. Kita harus menyayangi anak yatim karena anak yatim juga pasti membutuhkan kasih sayang. Iya, oke, ada lagi? Oke, coba jelaskan kembali, Nak. Hasil dari presentasinya tadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Ya. 1. Jangan menyakiti atau mengabaikan anak yatim. Oke. 2. Peduli dan berbagi kepada orang yang membutuhkan adalah bagian. Dengan pemahaman surah Al-Maun, kita bisa menjadi anak yang lebih baik dan lebih peduli kepada orang lain. Oke, itulah kesimpulannya. Kita dengan memahami tentang surah Al-Maun, kita akan lebih mencintai, lebih menyayangi anak yatim. Oke, beri tepuk tangan kelompok 1. Oke, beri aplaus. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kelompok 2. Ayo. Tolong presentasikan hasilnya ya, Nak ya. Ya. Di sini kami akan membacakan suatu cerita, yaitu si kaya dan si miskin. Di sebuah kota ada seorang saudagar kaya raya bernama Tuan Hasan. Ia selalu memakai pakaian gabungan dan beribadah di masjid. Namun Tuan Hasan dikenal sebagai orang yang pelit dan tidak peduli dengan orang miskin di lingkungannya. Suatu hari datang seorang anak kecil yang mengetuk pintu rumahnya. Anak itu berkata, "Tuan, saya lapar. Bolehkah saya meminta sedikit makanan?" Namun Tuan Hasan malah meminta anak itu, "Pergi sana, ini bukan tempat namun Tuan Hasan meminta-minta dan menutup pintu dengan keras. Di sisi lain, ada tetangganya yang miskin bernama Pak Rahmat. Meskipun hidup sederhana, Pak Rahmat selalu berbagi apa yang dia punya. Dia melihat anak kecil itu dalam berkata, "Nah, mari makan di rumahku, meski tidak banyak, tapi semoga cukup untukmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ia sendiri tidak kaya, sementara Tuan Hasan meskipun beribadah, tindakannya tidak mencerminkan kepedulian dan ajaran Islam. Anak Ibu ada yang mau menanggapi dari ceritanya? Ayo dipersilahkan. Yuk. Ya, silahkan. Pesan moral atau pesan utama dari cerita tersebut. Oke, apa, Nak? Al-Maun mengingatkan kita agar tidak hanya beribadah, tetapi juga berbuat baik kepada sesama, terutama anak yatim dan orang miskin. Ya, itulah pesan moralnya ya, Nak ya. Oke, sudah? Ada lagi yang mau dipertanyakan dengan teman-temannya? Ada lagi yang mau menanggapi? Iya, silahkan. Apa makna dari itu tersebut? Iya, apa maknanya, Nak? Supaya kita tidak pelit dan tidak peduli. Oke, supaya kita tidak pelit dan peduli ya, Nak. Ibu benarkan, bukan tidak peduli, tapi peduli. Oke, sudah? Ada lagi yang mau dipertanyakan dengan kelompoknya? Oke, berarti sudah mantap belum ini? Oke, sudah mantap. Oke, sekarang kita berikan tepukan atau aplaus kepada kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang Ibu mau memberikan ice breaking, mau tidak? Mau. Tepuk anak soleh. Rajin ngaji, orang tua dihormati,
cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih anak-anak ibu. Baiklah anak-anak ibu akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Pertama, kepedulian terhadap anak yatim adalah bagian dari iman. Inilah semuanya dari semua yang sudah kamu diskusikan kelompok. Dari pertama kita mulai tentang surah Al-Ma'un, sudah membacanya, kita sudah tahu maknanya. Sekarang inilah dari diskusi kamu semuanya kesimpulannya. Yang pertama apa? Kepedulian terhadap anak yatim adalah bagian dari iman. Kemudian yang kedua, menganjurkan berbagi kepada orang miskin. Kalau adalah saudara kita atau tetangga kita, kita harus berbagi kemana? Kepada orang miskin. Jangan kita bilang, jangan kita hina-hina, jangan kita caci-caci, ya nak ya, tidak boleh. Paham ya? Kemudian yang ketiga, melarang sifat lalai, ria, dan enggan membantu sesama. Jangan ria, jangan sombong. Oke? Paham anak-anak ibu? Oke. Kemudian mengajarkan bahwa agama harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Jadi, dari kita menyayangi anak yatim, kita akan dekat dengan Rasulullah. Kita sudah mengimani apa yang dibilang oleh Allah. Karena perintah Allah untuk menyayangi anak yatim, kita harus memberikan sifat simpati atau sikap empatinya terhadap anak yatim. Oke. Baiklah anak ibu, apalah yang bisa anak-anak ibu simpulkan? Ayo, ibu minta untuk 2 orang saja atau 1 orang pun jadi. Kesimpulan dari menyayangi anak yatim. Ayo, coba silahkan. Ayo Nurun, coba simpulkan ya nak ya. Bagaimana? Silahkan. Kita harus menyayangi anak yatim karena anak yatim masih membutuhkan kasih sayang sama seperti kita. Oke. Apalagi yang ingin ditanggapi dari cerita kita tentang surah Al-Ma'un ini? Menyayangi anak yatim. Tadi kita sudah diskusi kelompok, apa yang harus kita beli, membutuhkan. Ayo, siapa yang bisa menanggapi atau bijar? Silahkan. Coba silahkan nak. Ya. Jadi, Ya. kita menyayangi anak yatim Iya. dan memberikan makanan kepada orang miskin, Oke. kita akan mendapatkan pahala. Iya, benar sekali. Kita akan mendapatkan pahala. Oke, pintar. Oke, terima kasih nak sudah memberikan tanggapannya. Oke. Kepada anak-anak ibu. Sekarang anak-anak ibu akan ibu berikan tugas untuk di rumah ya nak ya. Halaman 8-nya dikerjakan. Kemudian kita minggu depan akan masuk pembelajaran tentang hadisnya ya nak. Hadis tentang menyayangi anak yatimnya. Jangan lupa tugas-tugasnya di rumah ya. Oke. Oke, terima kasih kepada anak ibu. Ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.